Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video kali ini saya akan melakukan challenge paket tracer yang kedua, yang dimana pada challenge ini memiliki dua subchannel. Dua subchannel yang pertama adalah kita akan menghubungkan path routing dengan static routing, dan yang kedua kita akan menghubungkan path router tersebut dengan menggunakan dynamic routing. Oke, kita langsung saja untuk membuat susunannya. Sini. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, maka kita akan sambung-sambungkan untuk PC-nya terlebih dahulu. Oke, setelah PC-nya sudah tersambung dengan switch-nya, maka kita akan menggabungkan switch terhadap router. Nah, lalu kita akan menghubungkan router 0 dengan router satu, dan router satu dengan router 2. Begitu juga sebaliknya. Oh, ini sini kita tambahkan. Kita coba untuk menghubungkan. Oke, sudah terhubung. Sini, klik. Nah, lalu jika seperti ini kita eh, coba untuk di gigabit Ethernet 00 sama 001 dengan 002, kita eh, ganti port statusnya dengan dengan on. Di sini juga. Hmm, di sini juga. Hmm,
Oke. Ini kita lanjut untuk di router ketiga, kita ubah statusnya menjadi on. Di sini juga. Nah, oke, jadi setelah menjadi seperti ini, maka kita akan membuat IP address dari semua PC dan semua router di di sini. Maka sebelum itu, maka kita akan membuat IP address di router 0 terlebih dahulu. Oke, untuk langkah selanjutnya, maka kita akan membuat IP address untuk PC-PC-nya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk PC 0, nah IP address-nya yaitu 92. Tuh. Nah, kenapa 1.2? Karena untuk 1.0 sendiri itu adalah nama jaringannya, yaitu jaringan satu. Dan untuk 1.1 itu sudah dipakai oleh router yang di sebelah sini. Maka kita menggunakan 1.2 untuk IP address dari PC 0. Oke. Nah, untuk default gateway-nya sendiri itu karena PC 0 ini ada di jaringan satu, maka default gateway-nya yaitu 1.0. Ternyata untuk default gateway-nya kita salah, kita seharusnya menggunakan 1.1. Oke. Nah, untuk PC 1 kita akan konfigurasi IP-nya juga. Nah, jadi di sini untuk IP address-nya yaitu titik 3. Nah, 3. Nah, untuk default gateway-nya sama karena PC 0 dengan PC 1 berada di dalam satu jaringan. Itu oke. Coba lihat PC 0. Apakah benar atau IP-nya? Ini benar. Nah, lanjut untuk PC 2. Kak. Jadi di sini kita menggunakan jaringan uh, 2.2. Maksudnya, nah, default gateway-nya sendiri karena PC 2 ini berada di jaringan 2, maka di default gateway-nya kita menggunakan 2.1. Oke. Sama seperti PC 3, eh, PC 3 juga berada di jaringan 2, maka di sini kita menggunakan dari 3 untuk IP address-nya dan default gateway-nya kita menggunakan 2.1. Lanjut untuk PC 4, eh, karena PC 4 berada di jaringan 3, maka kita menggunakan 3.2 untuk IP address-nya dan default gateway-nya menggunakan 3.1. Oke, untuk PC 5
Ini berlaku sama dengan PC4. Sini 3.3, sini 3.1. Di PC6 ini kita berada di jaringan 4. Maka untuk IP address-nya yaitu menggunakan 4.2, dan default gateway-nya yaitu menggunakan 4.1. Sama seperti PC6, PC7 juga berada jaringan di jaringan 4. Maka di sini kita menggunakan 4.3 IP address-nya, dan default gateway-nya kita menggunakan 4.1. Setelah kita membuat IP address bagi tiap-tiap PC, maka sekarang kita uh, labelin semua semua PC agar kita mempermudah kita untuk langkah selanjutnya. Oke, kita berikan label di sini. Untuk PC 0 tadi ada di 1.2, dan PC 1 ada di 1.3, dan PC 2 ada di jaringan 2. Maka sini 2.2, dan di sini 3. 2. Ini sini kita rapikan dulu. Nah, kalau mas selanjutnya itu setelah kita mengkonfigurasi IP yang terdapat di dalam PC, maka kita akan mengkonfigurasi eh, IP yang ada di dalam router. Untuk router 0 yang gigabit Ethernet 000, yang karena karena yang 00 terhubung dengan switch dan PC, maka di sini untuk IP configuration-nya yaitu menggunakan 1.1. Nah, sama seperti router 0, di router 1 juga untuk gigabit Ethernet 000, karena berada di jaringan 2, maka di sini menggunakan 2.1. Ini di router 4 juga sama. Ini 3.1. Sedangkan untuk router ketiga yaitu ada di jaringan 4. 4.1. Nah, setelah itu kita akan membuat jaringan baru lagi dengan menghubungkan router-router tersebut. Nah, tadi di sini kan sudah menggunakan jaringan 1, 2, 3, dan juga 4. Maka untuk kita membuat jaringan baru di sini, maka kita harus menggunakan jaringan 5, 6, dan 7. Oke, jadi eh, untuk kita eh, labelin terlebih dahulu supaya kita gampang untuk eh, menghubungkan IP-IP yang terdapat yang menghubungkan IP-IP yang untuk menghubungkan router-router tersebut. Di sini kita karena di sini jaringan 5, maka
kita di sini pakai 5,0 dan di sini menggunakan 6,0. Di sini kita juga menggunakan 7,0. Oke, kita rapi-rapiin terlebih dahulu. Nah, untuk router 0 yang di gigabit Ethernet 001, karena dia berada di jaringan 5,0, maka untuk IP-nya kita menggunakan jaringan 5, jaringan 5 itu 5,1. Oke. Nah, dan untuk router 1 yang di sebelah kiri untuk gigabit Ethernet 001 sama, karena berada di jaringan 5, maka di sini kita menggunakan IP address-nya gunakan 5,2 karena 5,1 sudah digunakan oleh router 0 yang gigabit Ethernet 001. Oke, untuk yang router 1 yang 0002 karena berada di jaringan 6, maka kita gunakan 6,1. Dan router keempat karena berada di jaringan 001 ada di jaringan 6, maka kita menggunakan 6,2. Kita cek terlebih dahulu apakah benar. Oke, benar. Dan untuk router keempat karena yang di gigabit Ethernet 002 karena berada di jaringan 7, maka di sini kita menggunakan 7,1 untuk IP address-nya, dan router ketiga kita gigabit Ethernet 001 kita menggunakan 7,2. 7. Oke. Selanjutnya, supaya kita mempermudah, maka kita labelin juga untuk IP-IP yang terdapat di router. Jadi untuk di router 0 yang 001, maka di sini itu 5,1 dan di sini 5,2. Sedangkan di sini karena jaringan yang tadi 6,1, maka kita tulis 6,1 di sini 6,2. Cuma di sini berarti 7,1, di sini 7,2. Oke, kita rapi-rapiin terlebih dahulu. Ini di sini, ini di sini. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi router-router tersebut supaya bisa mengirimkan pesan ke 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 PC yang lain. Jadi untuk router 0, maka kita kan untuk challenge pertama kan kita menggunakan static routing. Maka di sini kita static routing, dan untuk networknya sendiri eh, karena di sini adalah jaringan 2,
Maka di sini kita tulis aja tuh 2.0, dan next hop-nya kita akan melalui 5.2. 5.2. Untuk max-nya sendiri kita menggunakan 255, 255.0 karena berada di kelas C. Oke, kita langsung add. Oke, ternyata ada yang salah di sini. Selanjutnya eh, untuk jaring ketiga, maka di sini kita menggunakan jaringan 3. Masuknya tetap kita masuknya melalui 5.2, dan di sini menggunakan plus 4. Oke. Nah, untuk router pertama, karena di sebelah kanan di sebelah kiri router satu terdapat jaringan satu, maka di sini kita networknya kita menggunakan 1.0. Sebabnya kan 5.5.0, eh terus masuknya kita menggunakan 5.1. Lanjut untuk untuk eh, jaringan yang kedua, yaitu ada di jaringan 3, dan routing swapnya kita menggunakan 6.1. Apakah ada yang salah? Hmm. Bisa di add. Oke, kita coba untuk jaringan yang keempat. Ah, jadi di sini kita melakukan kesalahan. Untuk nextcloud-nya kita seharusnya menggunakan 6.2, bukan 6.1, karena 6.1 yaitu jaringan dia sendiri. Lanjut. Nah, oke, untuk jaringan 4 sudah, kita pindah ke jaringan ketiga. Nah, oke. Nah, di router keempat juga sama. Atau ya, di sebelah kanan router 4 yaitu terdapat jaringan 4 di sini. Jadi kita akan menuliskan inputnya untuk 4.0, maksudnya 0. Maksudnya kita menggunakan 7.2. Oke. Nah, untuk yang jaringan 2 kita menggunakan next hop
6.1 Etherpad sama sama seperti jaringan 2 untuk jaringan satu kita menggunakan Mixhope 6.1. Oke, selanjutnya untuk router yang ketiga di statik atau jaringan yang ketiga menggunakan Mixhope 7.1. Berlaku juga untuk network kedua dan network ke 1.0. Oke, oke, oke. Maka kita akan mencoba untuk mengirimkan pesan dari PC pertama ke PC kedua. Oke, sini file, in- coba in progress. Oke, kita coba untuk simulation. Oke, oke, ternyata successful. Oke, selanjutnya kita akan coba dari PC pertama menuju PC keempat. Di sini coba. Oke, kita coba untuk delete, coba dari PC yang pertama, PC keempat. Oke, bisa ya. Oke, sebentar. Well, oke, coba kita cek untuk router yang di sini. Ini sudah kan? Kita coba lagi dari misi pertama ke misi keempat. Oke, progress. Oke, ternyata successful. Oke, kita delete. Kita coba untuk uh, misi pertama ke misi keenam. Bisa. Masih in progress. Oke, ternyata failed. Kita coba lagi. Dari misi pertama ke misi keenam. Oke,
Itu ternyata failed lagi. Kita coba. Ternyata successful. Oke, jadi untuk challenge pertama kita sudah menyelesaikan, yaitu dengan menggunakan eh, static routing. Untuk challenge kedua kita menggunakan dynamic routing. Jadi di sini kita untuk dynamic routing, jadi di sini eh, kita remove dulu untuk static routingnya. Nah, jadi untuk dynamic routing itu sendiri, ini kita hanya perlu eh, memasukkan network-network yang terhubung pada router tersebut. Misal di router 0, router yang terhubung yaitu ada di jaringan 1 dan jaringan 5. Maka di sini kita tinggal masukkan jaringan 1.0 dan juga jaringan 5.0. Oke. Untuk router yang pertama, karena terhubung dengan 3 jaringan, yaitu jaringan 2, 5, dan jaringan 6, maka di sini kita tuliskan juga 0 dan juga di sini dan 0 dan 6.0. Oke. Sama di router keempat juga berlaku seperti itu, karena di sini terdapat di jaringan 3, 6, dan 7, kita langsung saja untuk masukkan jaringan 3, 0, 6.0. Di router ketiga ini terdapat 2 jaringan saja, di jaringan 4 dan jaringan 7. Jadi kita langsung 4 dan jaringan 7. Oke, kita langsung saja coba untuk mengirim pesan dari dari PC 1 ke PC 2, apakah bisa. Oke, ternyata successful. Kita dari PC 1 ke PC 4 successful, dari PC 1 ke PC 6. Oke, ternyata successful juga ya. Kita coba lagi untuk dari PC 2 ke PC
5. Apa? Coba kita bikin simulation. Kita delete terlebih dahulu dari PC 2 ke PC 5. Oke, ternyata successful. Kemudian dari PC 2 ke PC 7, import crash. Kita coba delete, coba lagi PC 2 ke PC 7. Kita successful ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.